Oke, selamat sore. Pengawalan saya Dr. Nurul dengan Mbak siapa? Mbak Fadia, Dok. Oke, saya panggil siapa nih? Mbak Fadia atau Ibu Fadia? Mbak aja. Oke, Mbak Fadia. Saya lengkapin dulu ya Bu ya data-datanya. Nggak usah khawatir. Data-datanya, pembicaraannya, hasil pemeriksaan kita rahasiakan. Oke Bu? Oke. Pertama saya nulis nama Ibu siapa? Nama lengkapnya. Fadia. Oke, Ibu Fadia. Zania. Oh, Fadia Zania. Usianya berapa Mbak? 25. Alamatnya? Surabaya, Dok. Sukunya apa Bu? Mbak? Jawa. Oke, agamanya? Islam. Pendidikan terakhir apa Mbak? S1 S1 apa? ekonomi. Oh, oke. Pekerjaannya apa sekarang Mbak? Nggak bekerja, PHK 5 bulan yang lalu. Oh, kalau udah nikah apa belum Mbak ya? Belum. Status keluarga tuh anak berapa Mbak dari saudara? Anak kedua dan 3. Oke. Jadi apa sih yang bisa saya bantu Bu? Ya Dok, saya sering tiba-tiba merasa sesak, seperti tercekik, mudah terbangun tengah malam, tiba-tiba keringat dingin, dan jantung saya berdebar-debar seperti mau copot rasanya. Saya beberapa kali ke UGD Dok, namun setelah diperiksa oleh dokter di sana dinyatakan semua baik. Saya juga sudah direkam jantung dan hasilnya juga baik. Kata dokter di UGD, saya mengalami kecemasan Dok, faktor pikiran saja. Padahal saya tidak merasa kepikiran sesuatu. Saya kemudian diarahkan berobat ke Polijiwa. Saya ini kenapa ya Dok? Oke Mbak, itu udah berapa lama ya? Sejak 2 bulan yang lalu Dok, saya sampai stres dan takut jika hari menjelang malam. Takut tiba-tiba terbangun kembali, merasa sesak dan berdebar-debar seperti sebelumnya. Akhirnya saya hanya tidur sekitar 2-3 jam saja semalam. Baik, apa ada masalah 2 bulan yang lalu Mbak Fadia? Terus apa memang ada sesuatu yang terjadi jadi bahan pikiran yang sampai disampaikan oleh dokter UGD itu? Nggak ada masalah apapun menurut saya. Memang saya saat ini sedang dalam upaya mencari kerja lagi Dok. Tapi menurut saya hal tersebut tidak sampai membuat saya kepikiran. Saya masih ada sisa uang tabungan dari pekerjaan saya yang dulu. Jika ditanya apa yang jadi bahan pikiran saya saat ini, ya kesehatan saya ini Dok yang jadi bahan pikiran saya. Baik. Saat ini Mbak Fadia itu tinggal dengan siapa aja? Dengan orang tua dan adik saya Dokter. Kalau hubungan Mbak Fadia dengan ayah dan ibunya? Hubungan dengan orang tua insya Allah baik Dok. Hanya saja memang mereka sepertinya sumpah lihat saya di rumah. Terutama ibu saya Dok. Saya diharapkan bisa segera dapat pekerjaan lagi. Jika ibu sering mengomel, terutama jika melihat saya bangun kesiangan. Ibu sering memarahi saya begitu tahu saya baru tidur di jam 2-3 pagi Dok. Ibu tidak mau tahu alasan mengapa saya sampai tidur sedemikian larut. Ibu bilang bagaimana saat mau membeli Mbak Fadia? Sumpahnya ibu tuh seperti apa? Ibu mengatakan saya sakit karena salah saya sendiri. Saya tidak bisa tidur karena salah saya sendiri. Bahkan ungkit-ungkit kenapa saya bisa di PHK 5 bulan yang lalu. Ibu selalu bandingkan saya dengan kakak yang sudah sukses. Bahkan setelah menikah pun karir kakak terus bagus Dok. Bahkan dengan adik saya pun dia dianggap lebih baik dari saya dan saya perlu mencontoh adik. Hal ini kadang membuat saya kesal. Oh gitu. Kira-kira mengapa sampai ibu mengatakan demikian Mbak? Mungkin karena sampai merepotkan keluarga karena harus mengantar saya berapa kali ke UGD. Dalam seminggu ini sudah 3 kali saya ke UGD tengah malam Dok. Terakhir tadi malam, saya merasa tidak ada yang bisa mengerti saya. Saya pun tidak menginginkan mengalami ini. Bahkan ibu saya tidak mendukung saya berobat ke sini Dok. Saya malah dibilang pintar membuang uang. Yang bisa menyembuhkan diri saya adalah diri saya sendiri. Ya kalau saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri, saya tidak akan ke sini Dok. Dan saya tidak berpura-pura dengan apa yang saya rasakan. Baik Bu. Saya turut empati mendengarkannya ya Mbak Fadia. Kalau sikap ayahnya Mbak Fadia gimana? Ayah biasa saja Dok. Tidak banyak bicara, ibu yang cenderung dominan di rumah. Kadang-kadang saya kasihan dengan ayah. Sepertinya ayah juga tertekan karena ibu sering marah-marah ke ayah. Baik, kalau hubungan dengan adiknya gimana Mbak? Biasa saja sih Dok, kita tidak terlalu dekat. Dia termasuk orang yang mandiri sih Dok. Saya tidak pernah mencampuri urusannya dan dia juga jarang berkomunikasi dengan saya walau karena kita bersebelahan. Dia
sibuk dengan pacarnya. Saya terus terang kurang suka dok dengan pacarnya, kurang tahu sopan santun. Oh, Mbak sendiri nggak punya pacar atau dulu pernah punya pacar Mbak? Saat ini tidak punya dok, dulu pernah pacaran. Kita putus sekitar hari-hari sebelum saya di PHK karena dia satu tempat kerja dengan saya dok. Hal ini akhirnya membuat ibu menyelamat saya. Ibu sudah melarang saya berpacaran dengannya, namun saya tidak hiraukan. Kita tetap jalan bersama. Memang kita beda keyakinan dok, dan mantan pacar saya itu sebenarnya supervisor saya. Udah berapa lama sama dia Mbak? Dan sudah sampai seberapa dekat sih hubungan kalian? Sudah kenal sekitar 2 tahun dok, tapi baru benar-benar jadi sekitar 6 bulan sebelum kita putus. Iya dok, kita sudah cukup dekat, bahkan pernah berhubungan intim. Oke. Ada rasa kecewa nggak yang berat saat putus? Iya sih dok, terutama di awal-awal putus. Apalagi saya sudah menyerahkan keperawanan saya padanya. Kita sempat mencoba jadian lagi, namun sikap tidak mendukung. Sempat saya pikirkan akankah masih ada yang mau menerima saya karena saya sudah tidak perawan. Saya merasa bersalah pada diri saya sendiri. Kenapa sampai melakukan hal itu padahal kami belum nikah? Tapi hal itu sudah berlalu, saya berusaha untuk melupakannya dan move on. Oke, baik. Waktu itu penyebab putusnya tuh apa? Dan memang sampai berdampak pada pekerjaannya Mbak Fadia? Dia lebih memilih mendengarkan orang tuanya dok. Berdampak langsung sebenarnya tidak. Perusahaan memang agak goyah sejak awal pandemi ini. Akhirnya ada beberapa karyawan yang di PHK. Awalnya work from home dok, lalu akhirnya benar-benar dirumahkan dan di PHK. Saat itu tidak ada yang tahu kalau saya dan supervisor saya berpacaran. Jadi menurut saya itu bukan masalah, namun beda dengan pemikiran ibu saya. Ibu saya beranggapan kalau saya di PHK karena saya akan berpacaran dengan supervisor saya. Baik. Selain ada gangguan tidur, apa ada hal lain yang dirasakan selain yang sudah disampaikan tadi? Terus bagaimana nafsu makannya Mbak? Ada dok, jadi saya mulai mudah lupa. Ibu sering mengatakan saya lemot dok, kalau diajak bicara itu sering lupa dok, kurang konsentrasi atau bisa fokus mengerjakan sesuatu. Setiap saya sudah membaca artikel, lowongan kerja dan sebagainya, sering tidak tuntas karena sebentar saja saya lupa dan mudah lelah. Akhirnya saya berhenti membaca. Untuk nafsu makan biasa saja, saya memang tidak banyak makannya dok, tapi akhir-akhir ini lebih berkurang sih. Memang porsi makannya, saya sering browsing kalau banyak makanan yang bisa menimbulkan jantung berdebar-debar. Saya jadi takut makan sembarangan dok. Baik. Bagaimana dengan hobi atau kebiasaan yang menyenangkan? Apakah memiliki hobi Mbak Fadia dan apakah masih dilakukan sampai sekarang hobinya? Saya hobi jalan-jalan dok, ini juga yang membuat saya stres mungkin. Selama pandemi ini saya jadi tidak bisa kemana-mana. Saya ini sakit apa ya dok? Saya kepikiran tentang kondisi kesehatan saya. Masa karena stres pikiran dia sampai menimbulkan hal-hal yang seperti saya rasakan ini dok? Baik, jika memang secara fisik sudah diperiksa dan dinyatakan baik hasilnya, berarti kemungkinan berkaitan dengan faktor psikis ya Fadia. Betul, dari pikiran bisa menimbulkan keluhan seperti yang dirasakan oleh Mbak Fadia. Mbak Fadia sebelumnya apakah memang pencemas? Bagaimana responnya jika menghadapi sesuatu yang membuat mbaknya itu nggak nyaman? Iya sih dok, saya memang mencemas. Orang-orang di sekitar saya sering tidak bisa mengimbangi ritme kerja saya. Mereka rasanya terlalu santai. Saya orangnya suka mengerjakan sesuatu yang cepat dok. Semakin mudah pekerjaan, semakin tidak tenang saya. Kepala saya sering pusing dan perut saya mual jika saya sedang stres. Bahkan sering kesemutan juga dok. Saya sering mengimbangi rasa stres saya dengan mendengarkan musik. Kepala sering pusing dan mual jika dirasakan sedang stres itu sudah dialami sejak kapan Mbak Fadia? Bersamaan 2 bulan ini ya? Atau sebelumnya? Kalau itu sudah lama dok, ada sekitar 7 tahunan sejak saya kelas 3 SMA. Selain dengan mendengarkan musik, apalagi yang bisa dilakukan untuk mengatasinya Mbak? Paling saya keluar jalan-jalan dong, namun ya itu pun sudah saya menyelesaikan urusan saya. Saya tidak mungkin bisa tenang jika pekerjaan saya belum selesai. Bahkan sampai tidak tidur untuk menyelesaikan pekerjaan saya pun sering dok. Saya dulu sering bawa pulang kerjaan ke rumah, tapi tidak ada yang tahu, tidak ada rewardnya dok. Pernahkah
muncul pikiran sumpah karena urusan yang begitu banyak yang belum selesai dan sampai muncul rasa putus asa? Itu sering dong. Saya berapa kali bahkan rasanya ingin mati saja kan tidak ada yang mengerti apa yang saya rasakan. Malah banyak yang menghakimi dan mengatai saya. Saya capek dok, tapi saya takut mati. Baik-baik. Pernah sampai terngiang di telinga suara-suara yang menghakimi atau menjelek-jelekkan Mbak Fadia? Terngiang lebih di pikiran dok. Saya sering teringat omongan mereka. Omongan siapa Mbak Fadia? Bagaimana omongannya? Ibu saya, kakak saya, teman-teman saya, dan masih banyak lagi. Mengatakan kalau saya tidak mampu melakukan ini itu, bahkan saya sudah benar-benar melakukan semua tugas saya. Sudah saya selesaikan sebelum deadline. Semua salah saya hingga saya benar-benar di PHK. Semua itu karena saya yang tidak kompeten. Setiap kali teringat perkataan itu, muncul keringat dingin, pusing, berdebar, dan akhirnya lemas dok. Saya jadi semakin tidak bisa berbuat banyak. Baik. Apakah dalam keluarga ada yang mengalami seperti Mbak Fadia ini? Atau mungkin ada yang mengalami gangguan kejiwaan lainnya? Misalnya mengurung diri di kamar, marah-marah gak jelas, dan lain sebagainya. Ibu saya termasuk pencemas juga dok, sering marah-marah di rumah. Dari yang Mbak Fadia sampaikan, dari tadi itu sering berdebar, sesak, lemas, rasanya akan mati, yang terjadi tiba-tiba dan sudah berlangsung sekitar 2 bulan. Ada gangguan tidur, konsentrasi terganggu, pusing, mual, terutama memikirkan banyak hal yang Mbak. Ini merupakan gejala yang mengarah ke gangguan panik dan gangguan kecemasan. Mbak Fadia, ini perlu ditangani dengan benar loh Mbak. Bagaimana dok? Saya akan memberikan resep-resep. Ini obat untuk mengatasi kecemasan. Nanti kontrolnya itu sebelum obatnya habis ya Mbak ya. Terus kita lihat nanti perkembangannya. Apa yang saya akan ketergantungan dok? Bagaimana dengan efek sampingnya? Tenang Mbak, selama masih ada dalam pengawasan dokter itu aman. Nanti Mbak bedakan ya mana ketergantungan dan kebutuhan. Kalau memang perlu obat dan tidak dapat obat, malah kasihan nanti terganggu aktivitasnya sepanjang hari Mbak. Baik dok, apalagi yang harus saya lakukan untuk mengatasi kecemasan saya tiba-tiba muncul dok? Apa saya perlu ke UGD lagi? Tidak usah. Lakukan teknik relaksasi pernafasan dan sugesti. Sugesti diri dengan melakukan hal positif, berusaha mengoptimalkan pikiran positif agar hatinya itu juga ikut tenang ya Mbak ya. Tenang saja, semuanya akan baik-baik saja. Baik dok, terima kasih. Oke, sama-sama Mbak. Semoga lekas membaik keadaannya. Selamat sore. Anjir, Masih lagu, Pak. Ayo aku